Jadi makasih sekali lagi ke Mas Renat udah membuka acara dan makasih juga ke Adidaya sudah mengundang saya ya dan saya senang hari ini bisa sharing bareng teman-teman. Jadi di sini saya posisinya bukan ahli ya, jadi tapi lebih ke orang yang punya minat atau pemerhati di bidang komputasi material. Jadi ya kita di sini untuk diskusi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dari saya, ya boleh tanyakan aja dan kedepannya ini materinya slide-nya bakal dalam bahasa Inggris karena kebetulan kebiasaannya lagi di bahasa Inggris dan kalau misalnya ada hal apapun pertanyaan istilah yang kurang jelas silahkan boleh ya raisin atau ya tulis di chat. Ya, dan ya tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Jadi ya topik kali ini ialah komputasi material untuk mendorong inovasi teknologi baterai. Dan ya urutannya pertama saya akan ya memperkenalkan apa itu simulation science, lalu superkomputer yang digunakan dalam bidang ini, lalu ya teknik apa saja yang digunakan untuk komputasi material dan sejauh apa sih teknologi baterai, lalu terakhir aplikasinya komputasi material pada baterai. Jadi simulasi science itu sebenarnya perpotongan dari berbagai macam disiplin, yaitu pertama permodelan matematika, lalu ilmu komputer, dan diaplikasikan ke suatu atau berbagai bidang sains dan teknologi. Ini tuh ya sebelumnya yang mana pilar dari sains itu hanya ada dua, yaitu teori dan eksperimen. Dia bisa mendorong kedua bidang ini, kedua pilar ini, karena pertama tidak semua eksperimen itu bisa dilakukan atau juga beberapa eksperimen eksperimen itu terlalu mahal seperti crash test, contoh crash test ini ya yang mana kalau misalnya setiap ada iterasi maka membangun ya suatu model baru, mobil baru, maka itu akan cukup mahal. Lalu beberapa terlalu susah seperti harus membuat terowongan angin untuk mengecek apakah pesawat bisa lepas landas atau tidak. Lalu beberapa eksperimen terlalu lambat seperti ya melihat gimana sih klima atau galaksi ini berevolusi dan beberapa terlalu bahaya seperti membuat suatu obat baru dan itu ada kode etik juga. Lalu ya beberapa ya seperti yang saya bilang tidak bisa dilakukan seperti satellite docking karena sebelumnya uh, ya kita harus ya menghitung dengan benar-benar yang mana satellite docking itu hal yang sangat mahal dan tidak mungkin dilakukan karena tinggi risiko juga dan begitu diluncurkan ia sudah harus berhasil dan itu perlu perhitungan terlebih dahulu. Lalu ya simulasi ini menjembatani teori dan eksperimen sehingga kita bisa mendapatkan insight yang lebih jelas untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada selama ini. Yang mana teori itu menggambarkan lebih ke matematikanya, ya persamaan diferensial, persamaan linear equation, atau model-model matematika, dan eksperimen itu ialah segala hal yang dari empiris. Dan ya ilmu komputasi itu menggabungkan keduanya. Dan apa sih sebenarnya mungkin ada pertanyaan beda komputasi dan simulasi. Jadi itu tuh hal yang mirip, tapi komputasi itu em, hanya lebih fokus ke perhitungan matematikanya saja. Sedangkan simulasi itu ada unsur fisika atau ada unsur hukum-hukum alam yang terlibat di situ dan kita bisa mengamati suatu fenomena dalam suatu rentang waktu. Dan yang termasuk dalam computational science juga itu ya contohnya virtual reality. Lalu ya seperti saya bilang ilmu ini membutuhkan suatu ya alat untuk membantu dalam proses perhitungan, contohnya ya supercomputers, yang mana mungkin kita akan melihat sedikit sejarahnya yaitu berdasarkan Moore's Law pada 1965, yang mana em, di sini yang warna hijau ini ialah jumlah transistor. Dan Moore's Law itu memprediksi bahwa setiap 2 tahun jumlah transistor itu meningkat 2 kali. Dan ya ini mungkin ya dari sejak awal-awal itu mungkin cukup ya berjalan dengan baik. Dan sebenarnya itu menjadi perdebatan juga setiap 2 tahun apakah hukum ini masih berlaku apa tidak, terutama akhir-akhir ini. Dan itu tergantung siapa yang menjawab, karena itu juga lomba dari dua atau beberapa perusahaan industri teknologi. Karena mungkin ada satu industri yang udah tidak bisa mengejar atau ya atau industri lainnya bisa mengejar. Lalu
permasalahannya di sini ialah ketika transistor itu, jadi transistor itu seperti switch atau saklar yang dia tugasnya untuk menyalakan atau mematikan dari sinyal 0 ke 1, mengirimkan sinyal data, dan dia bekerja em, dengan ya kecepatan, yaitu frekuensinya itu, atau ya seberapa dia bekerja keras digambarkan oleh frekuensinya itu. Jadi Moore's Law ini berhubung dia bilang kalau dengan ya setiap 2 tahun jumlah transistor meningkat 2 kali, maka dengan eh, area prosesor yang sama, yaitu prosesor komputer, maka akan semakin banyak transistor yang di situ. Namun permasalahannya ialah itu ibarat kayak makin menempatkan banyak orang ke situ, dan apalagi ini transistornya bekerja jadi kayak orang jogging atau treadmill di situ makin panas, sehingga ya si garis biru muda ini, si powernya itu dia em, juga mengalami suatu permasalahan di mana frekuensinya itu udah tidak bisa meningkat lagi, dan power ketika dia lebih dari 100 watt itu akan susah untuk dihilangkan, ya, dan dia eh, 100 watt itu juga udah mengkonsumsi banyak power dalam artian, dan si frekuensi ini tuh pangkat 3 ya linear dengan power, dan inilah yang mendorong untuk paralelisasi. Jadi eh, s- di zaman sekarang ini kita udah kayak memasuki zaman ketika dalam satu prosesor itu ada banyak cores. Jadi contohnya ketika ya awal tahun 2000 itu udah masuk dual core titanium, dan sekarang misalnya kayak komputer kita, laptop kita itu rata-rata 4 cores, dan kedepannya ada ya, atau mungkin gaming 8 cores, dan kedepannya mungkin akan makin banyak. Dan ini hukum ya, contoh kayak grafiknya dari Moore's Law, atau jumlah transistornya seiring dengan berjalannya waktu, em, itu ya mungkin masih dibilang cukup ya masih berjalan, dan ini kenaikannya eksponensial. Dan hukum Morse ini juga yang mendorong em, ya industri-industri teknologi untuk mengembangkan ya teknologi dengan semakin powerful dan semakin kecil. Contohnya ketika kita melihat komputer pada tahun 1980 itu, ini tuh merupakan komputer yang cukup powerful saat itu. Tapi sekarang kemampuannya ya dibandingkan iPhone 12 itu, iPhone udah jauh 5.700 kali lebih powerful dan lebih kecil. Lalu ya beberapa tempat institusi di di dunia ini menggunakan superkomputer yang mana itu sama kayak ya laptop kita atau komputer kita yang diparalelkan. Jadi contohnya misalnya yang sekarang nomor 1 dunia itu dari US dengan 11 juta cores. Nah, ini bayangin kalau ini setara dengan berapa komputer ini. Ya, dan ya nomor 2 masih dari US, dari Oak Ridge National Laboratory. Dan nomor 6 dari Jepang, ada komputer Fugaku namanya. Ini tuh kayak ya apa tuh, Fugaku sebenarnya sempat menduduki nomor 1, tapi ya kompetisinya juga makin orang berlomba-lomba untuk membangun yang lebih powerful. Dan contohnya juga kayak misalnya kampus saya waktu itu sempat ya eh, ranking 80 misalnya super komputernya, tapi sekarang juga udah turun gitu, 269. Jadi apa sih yang mendorong bangun segede-gede ini? Pertama ya kebutuhan, kedua juga karena mereka tergantung seberapa banyak dana yang bisa diinvestkan. Dan ini tuh proyeksi ya gimana perkembangannya superkomputer. Ini juga masih cukup eksponensial. Kita sekarang memasuki era ya udah memasuki era exaflop, ya, dan akan memasuki 10 exaflop. Oke, jadi ya material ini tuh cukup membentuk peradaban manusia. Jadi kayak misalnya tadi bahas tentang superkomputer, nah itu juga pasti transistornya perlu suatu materi. Dan material ini tuh yang menggambarkan juga peradaban dalam artian material apa yang digunakan saat itu dan ditemukan, dia eh, memberi nama ke peradaban tersebut, sepertinya zaman batu, perunggu, besi, atau sekarang atau sejak 1800 memasuki baja, dan sekarang kita ada di Silicon Age, dan ya era pertukaran informasi ini juga didorong oleh kabel fiber optik untuk internet, dan juga mungkin material-material kedepannya yang akan
berguna ialah gimana menemukan contoh obat baru atau vaksin baru. Yang mana industri-industri juga menginvestasikan banyak dana di situ untuk meneliti contoh jika ada suatu obat baru, meskipun sebagus apapun, dia bisa nggak diterima tubuh, kayak dia bisa nggak mengalir diffuse di dalam darah. Oke, jadi em, ada ya dari naturnya material kita bisa melihat dari sisi makro sampai ke sisi paling kecil yaitu sisi atomik atau kuantum ya lebih kecil dari quantum scale. Jadi lihat ada neutron dan ada proton dan dikelilingi dengan elektron. Ya di sini em, ya sisi paling kecil juga dari sisi skala waktu. Jadi ini x-axis adalah panjangnya dan y-axis adalah waktu. Ketika di sisi paling kecil ini tuh yang diamati ialah gimana atom itu bervibrasi. Lalu ke sisi yang lebih besar itu lebih ke gimana sih? Mungkin suatu atom itu berpindah. Jadi time scale-nya yang eh, dibutuhkan juga agak lebih lebar. Lalu mesoscale, micro, dan macro scale ya yang skalanya juga mungkin sampai 1 meter. Lalu ya ini time scale-nya apa saja? Jadi atomic vibration, lalu lebih besar dynamic simulation, lalu gimana lebih besar lagi kita bisa mengamati panas yang dihasilkan, dan experimental time scale itu yang mana bisa memakan waktu menit, jam, atau bahkan berhari-hari. Dan untuk baterai sendiri sebenarnya dia itu permasalahan yang multi dimension, multi fisik, dan dari setiap skala itu ada hal yang bisa diamati. Contohnya misalnya atomic scale itu ya gimana bentuk struktur kristalnya dari suatu electrolyte atau misalnya dari sisi partikel gimana dia berpindah dari sisi sel baterai seberapa besar voltage yang dihasilkan dan modul ketika sel disusun ya paralel atau seri satu sama lain juga mungkin fenomena yang dilihat cukup mirip dengan sel lalu sistem scale yang mana kita ketika dia udah diaplikasikan ditaruh ke mobil itu dia bergantung dengan gimana sih mobilnya itu pengoperasiannya dan apakah ketika lebih sering ngerem dada, apakah baterainya lebih sering ke discharge atau seperti itu. Dan ya beberapa metode simulasi ini kita bisa klasifikasikan. Pertama ya dari jenis time scale-nya. Jadi ya yang paling kecil itu first principle atau ab initio. Yang mana ab initio ini tuh bermula dari hukum fisika atau hukum kimia. Dan lalu ya lebih besar molecular dynamic dan Monte Carlo. First principle ini tuh menggunakan ya persamaan Schrödinger untuk menyelesaikan. Dan yang bisa diamati di skala terkecil ini ialah gimana sih struktur saat dia paling stabil, dia tidak bergerak. Harapannya saat tidak bergerak gitu karena kita bisa mengamati dan ya ada pada temperature mungkin 0 hampir 0 Kelvin. Dan berhubung di sini tuh merupakan perhitungan yang sangat berat karena mulai dari ya sisi elektron, gimana densitas elektronnya, maka dia cuma bisa mungkin menghitung 100 atom aja. Dan contohnya ialah density functional theory, Rutherford ialah persamaan-persamaan yang digunakan. Lalu ada molecular dynamic yang mana dia berdasarkan hukum Newton dan sebenarnya hukum Newton dan Schrödinger ini hampir mirip. Yang mana Schrödinger itu ialah hukum Newton mungkin bisa dibilang hukum Newton yang diaplikasikan ketika saat ke skala yang sangat kecil gitu. Dan yang mana microscale itu hal yang berlaku pada skala makro itu belum tentu berlaku juga di saat mikro. Jadi dia ada hukumnya sendiri. Dan ya di sini ialah dia transport of atom dan saat ya temperatur nggak perlu yang saat 0 K. Jadi bisa temperatur berapapun. Di sini bisa sampai ratusan ribu atom dan ya kemudian Monte Carlo ini berdasarkan statistik. Jadi um, dia juga melihatnya dari skala yang lebih besar dan itu perhitungan yang cukup gampang dan bisa ya menghitung sampai jutaan atom dan dilakukan cukup cepat beda dengan first principle yang sangat intensif dan lama tapi Monte Carlo ini ya hanya berdasarkan statistik yang bisa cepat. Lalu beberapa software yang digunakan biasanya ialah untuk first principle atau ab initio ini FASP.
Lalu untuk molecular dynamics ialah LAMMPS, dan molecular dynamics juga, tapi untuk protein ialah GROMACS. Oke, sekarang kita mulai masuk ke baterai. Jadi sejauh apa sih teknologi baterai itu? Jadi dengan semakin meningkatnya penggunaan renewable energy, yang mana ya manusia mulai bertransisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan, maka kebutuhan akan energy storage ini makin meningkat juga. Karena renewable energy juga yang kita tahu seperti wind turbine atau photovoltaik itu cukup volatile. Yang mana kita perlu menyimpan energinya dulu sehingga bisa digunakan saat nanti tidak diproduksi energi dari photovoltaik atau wind turbine. Dan berdasarkan perkiraan sampai 2030 kita akan membutuhkan 2.500 gigawatt hour total of energy storage. Dan ini didominasi oleh sektor transportasi dan juga sistem energy storage system. Contohnya ya energy storage system, contohnya di rumah misalnya ada yang pakai fotovoltaik dan digabungkan dengan baterai sehingga menyimpan ya energi dari fotovoltaik. Lalu mari kita lihat juga gimana sih prinsip baterai bekerja itu. Jadi prinsip baterai itu pertama dia komponennya ada si dua kutub, kutub negatif, anode dan kutub positif. Lalu dia juga ada dua penghantar ya listrik di sini, koper dan aluminium. Dan saat charging, lithium berpindah dari katot ke anode. Jadi prinsipnya di sini ialah biasanya um, anode materialnya itu dari karbon pada umumnya, dan katot ialah yang mengandung lithium, dan dia biasanya metal oxide. Jadi bisa nikel, manganese, kobalt oxide, tergantung kebutuhan atau live PO. Dan ya elektrolit ialah yang memisahkan antara dua kutub ini dan tempatnya lithium berpindah. Nah, saat charging, jadi dari sisi katot ke anode, si litiumnya, dan elektronnya juga berpindah dengan arah yang sama di luar sini. Uh, dan discharging ialah kebalikannya. Dan saat si litium ion itu memasuki di struktur katot atau anode, tergantung dari arahnya, itu prosesnya dinamakan proses interkalasi. Dan sebenarnya prinsip gimana baterai ini bekerja itu mirip kayak kursi goyang. Jadi tergantung potensialnya, dia dari kutub mana ke mana, dia akan goyang berpindah dari satu kutub ke kutub lain. Lalu ini beberapa kombinasi dari material. Jadi pertama itu ialah misalnya contoh kayak metal. Jadi karbon di anode dan metal lithium metal di katodnya. Dan dengan kombinasi ya kobalt, nikel, manganese, aluminium. Dan ini tuh berhubung si karbon dia memiliki voltage yang ya pada 0 derajat, dan perbedaan tegangan dengan si kutub positif ialah untuk materi ini 4,2 volt. Ini ada permasalahan ketika si karbonnya itu pada ya 0 voltage. Karena ketika kita misalnya discharge-nya kelebihan, maka ada permasalahan di sini dan bisa menyebabkan litiumnya itu nyangkut di kutub negatifnya ini. Disebut lithium plating. Dan juga berhubung si uh, lithium metal ini udah punya kutub positif yang tinggi, jadi ketika kita ngecasnya kelebihan itu akan rentan juga dengan thermal runaway, jadi berubah makin panasnya cepat gitu dan bisa memicu kebakaran. Dan beda dengan live PO yang mana dia voltage-nya lebih rendah, perbedaan voltage-nya antara kutub negatif dan positif, yang mana di situ juga artinya energy density-nya lebih rendah. Um, tapi live PO ini memiliki kelebihan yaitu power density-nya lebih tinggi. Jadi kegunaannya kapan live PO dan atau uh, high power density atau high energy density. Jadi misalnya kalau di mobil tuh um, high power density itu digunakan perlu itu untuk misalnya nge-starter, yang mana dia itu perlu daya yang cepat untuk ditarik. Sedangkan high energy density itu ketika dia perlu berpindah jarak yang panjang gitu, dan yang mana high energy density artinya ialah dia bisa menyimpan energi yang banyak dengan suatu material ya volume yang sama, contohnya seperti itu.
dan dia voltage-nya lebih rendah, jadi tidak rentan akan thermal runaway. Dan ada juga teknologi menggunakan lithium pada anodnya sehingga voltage-nya itu meningkat, dan ya tegangannya di kutub negatif meningkat, dan em, dia digabung dengan titanite, dan artinya yang mana saat discharge lebih dalam dia akan aman. Tapi permasalahannya ialah karena ya lithium yang sudah punya mm, istilahnya nilai voltage, jadi energi yang atau voltage akhir yang dihasilkan ialah lebih rendah dari metal ini yang menggunakan karbon. Jadi energi density-nya separuh, tapi ada kelebihan ialah lithium titanate ini memiliki life cycle yang cukup tinggi, jadi bisa sampai 100.000 cycle. Dan sayangnya tapi teknologi ini masih mahal karena juga materialnya. Lalu sebenarnya material dari baterai itu udah bisa ya sebagian besar terpetakan. Dan ini misalnya kita lihat ini ada lithium tuh ternyata memiliki energy density yang cukup tinggi. Jadi U ini voltage-nya dia memiliki voltage 5,56 ya cukup tinggi, dan theoretical energy density-nya itu 5,74 kilowatt per kilogram. Dan sayangnya ya fluoride dan lithium ketika digabungkan mereka cukup reaktif, dan fluorine ini cukup beracun. Lalu sebenarnya kita mencapai sepertiga dari theoretical energy density-nya aja itu udah cukup sangat bagus. Mengingat juga ya lithium yang kita sekarang itu 2.500 sampai 300 watt hour per kilogram. Dan energy density dari lithium aja itu jauh-jauh lebih tinggi. Jadi emang ada ya produksi itu emang kita perlu perhatikan, dan juga ketika dikombin dengan berbagai macam elemen, misalnya kayak separator atau kutub, atau misalnya penghantar eh, daya arusnya di kutub negatif dan positif, itu energy density-nya berkurang karena komponen-komponen tambahan tersebut itu tidak berkontribusi ke energy density. Jadi pasti practical energy density itu lebih rendah. Dan contohnya juga manganis itu juga ya nomor 2 tertinggi mungkin jika dikombinasikan dengan fluorine. Ya, dan juga bisa dikombinasikan mungkin dengan oksigen. Contohnya kayak natrium oxygen atau lithium oxygen. Oksigen. Yang mana lithium oksigen ini juga cukup holy grail, bisa dibilang holy grail karena dia juga punya mm, energi density yang bisa berpotensi ya cukup bagus. Cuman permasalahannya ialah kita menyimpannya di ya perlu volume yang sangat besar karena itu menggunakan ya udara gitu. Dan mungkin aplikasi ini tuh cocok untuk pesawat contohnya yang ringan gitu, dan em, bisa jadi tidak ada kendala dengan volume, beda dengan mobil yang ada kendala dengan volume penyimpanan baterai, volume dari baterai tersebut. Lalu eh, apa saja perbaikan yang bisa dilakukan? Jadi ada banyak aspek, dan mungkin teman-teman juga kalau mendengar ya ada suatu perusahaan yang bilang, oh ini ada breakthrough, berita besar, ada satu perbaikan gitu. Biasanya itu perbaikannya tuh rata-rata cuma dari satu sisi ini aja. Jadi kita emang pengennya mengoptimasi semuanya, energy density, power density, keamanan, cycle, dan eh, durasi jangka waktu, umur, atau harga. Tapi itu tidak mungkin untuk memperbaiki semuanya. Jadi memang idealnya semuanya meningkat, tapi kenyataannya ialah contoh kita ingin meningkatkan energy density, maka power density-nya akan berkurang karena itu udah kayak hukum fisika, mereka saling balik berbalik satu sama lain. Jadi kayak misalnya power density meningkat, maka energy density-nya menurun. Juga karena energy density meningkat, karena makin banyak energi yang dipadatkan ke dalam satu volume ya dengan massa yang sama, let's say, maka keamanannya juga menurun karena dia juga akan mudah eksplosif, sehingga mungkin ya cycle-nya juga berkurang, dan cost-nya bisa jadi lebih mahal karena energy density yang lebih tinggi pasti membutuhkan material-material yang lebih eh, bagus atau advance. Dan ini realitinya, dan maka ya
masih banyak ruang untuk perbaikan. Lalu, yes, gimana sih peta dari energy density versus power density itu dipetakan dengan ya region plot ini. Yang mana kita mungkin sekarang ya mencapai NMC dengan ya di titik ini 250 watt hour per kilogram, tapi kedepannya kita juga akan ya banyak orang yang tertarik untuk mengembangkan all solid state battery ini yang memiliki energy density lebih tinggi atau juga lithium air battery atau lithium metal dan dibandingkan dengan gasoline yang mana sebenarnya dia memiliki energy density yang jauh lebih tinggi yaitu 12.000 maaf ini sebenarnya 12,88 kWh ya. Jadi 12.000 watt hour per kilogram jauh lebih tinggi tapi perlu kita ingat bahwa efisiensi dari baterai itu 98%, sedangkan pada internal combustion engine itu ya jauh lebih rendah yaitu 25-30%. Lalu em, perjalanan teknologi baterai ini tuh ya digambarkan dengan hype curve. Jadi gimana sih ekspektasi orang-orang sejalannya dengan waktu. Lithium ion itu ditemukan ya atau bisa dibilang udah ada sejak 30 tahun yang lalu. Em, dan dia udah menjalani mass production, maka dia ada ya di titik plateau of productivity. Sedangkan beberapa hal teknologi lainnya seperti natrium ion, manganese ion, redox flow itu masih merangkak gitu ke ya dari ide inovasi ke ya titik tertinggi dari ekspektasi gitu. Dan sekarang yang tertinggi dari ekspektasi adalah solid state battery, lalu lithium sulfur, dan suatu saat mungkin akan turun, mungkin cepat, mungkin lambat, dan yang ada turun ini contohnya lithium air. Jadi beberapa teknologi yang ada di sini itu beberapa orang itu mungkin akan meninggalkan, tapi beberapa orang akan tetap di situ dan mendorong sampai ke titik selanjutnya. Dan contoh lain juga yang ada di titik ini itu ialah cobalt free karena uh, ya ada tendensi untuk ingin meninggalkan kobalt yang mana dia mahal dan ada etika juga dengan penambangan kobaltnya itu sendiri. Contohnya di Afrika dan em, bisa juga beracun dan itu sekarang ada di sisi ini si cobalt free dan beberapa orang masih tetap meneliti itu. Dan biasanya teknologi perlu 20 tahun sampai mass production. Lalu apa saja sih permasalahan yang ingin dipecahkan pada solid state battery? Jadi kita udah mulai masuk ke kasus simulasi, ya gambarannya aja. Jadi solid state itu semua materialnya em, dari benda padat, yaitu termasuk elektrolyte-nya, yang mana bedanya dengan konvensional lithium ion battery, biasanya konvensional lithium ion battery itu menggunakan liquid electrolyte. Dan di sini ya energy density-nya lebih tinggi karena dia dikombin juga dengan katoda yang dari anoda yang dari lithium metal. Jadi bisa lebih tinggi si energy density-nya. Iya. Dan keamanannya juga lebih tinggi karena dia em, dia padat yang mana tidak mengalami ekspansi volume, beda dengan liquid yang bisa meledak. Dan ini beberapa materi dari solid electrolyte. Dan rata-rata mereka ini masih lebih rendah dari garis eh, ya abu-abu ini, yang mana itu konduktivitas dari liquid electrolyte dan ya beberapa grup yang di research ialah lisikon, argyrodite, garnet, nasikon, lain-lain, perovskite dan Lee halide. Dan sayangnya si lisikon ini cukup mahal karena menggunakan germanium meskipun memiliki performa konduktivitas yang bagus. Tapi si argyrodite ini juga mungkin eh, memiliki potensi yang bagus juga gitu. Meskipun dia bervariasi kayak 10 × 8 variasinya. Tapi dia pertama ya tergantung dia dari materi apa, dia didoping. Contohnya juga seperti chlorine. Tapi dia juga udah memiliki performa yang bagus yaitu 10 × -3 dibanding 10 × -2 dari liquid. Dan dia murah, ya material yang tidak selangka germanium.
Dan ini termasuk yang sering digunakan atau di riset sekarang ini di all solid state battery. Jadi energi roda dari lithium, fosfor, sulfate, chlorine. Tapi apa sih permasalahannya pada solid state battery ini? Jadi bayangin nih, misalnya lithium perlu berpindah dari satu kutub ke kutub lain, dan em, ketika media perpindahannya diganti dengan solid, apa permasalahannya? Yaitu em, karena si medianya ini padat, maka lithium susah untuk berpindah dan em, susah untuk berpindah dan juga tergantung dari materialnya. Mungkin ketika terlalu padat itu bisa apa ya, memicu keretakan. Contoh misalnya lithiumnya berpindah dikit maka gampang retak, dan sehingga munculnya dendrite itu mudah. Jadi dendrite itu ialah litium yang terakumulasi, misalnya dari satu kutub anode, dia mm, dia terakumulasi dan mencapai katoda sehingga menyebabkan short circuit. Lalu ya pada umumnya juga konduktivitas dari solid electrolyte ini masih lebih rendah dari liquid electrolyte. Jadi untuk memecahkan permasalahan ini ya salah satunya bisa digunakan komputasi material yang bisa apa ya, dikombin juga dengan eksperimen gitu untuk saling cross check. Dan untuk metode komputasinya sendiri ialah contoh kita ketika permasalahan dari titik terkecil, ialah skala terkecil ialah em, ingin melihat gimana sih diversivitasnya lithium, maka contoh yang digunakan ialah dengan menggunakan DFT calculation. Jadi ini contohnya dari si SPB. Jadi ini adalah komponen um, si anodnya dan katodnya. Lalu ada juga coating. Jadi coating itu kayak pembatas antara si elektrolyte dan anode atau elektrodnya itu, ya antara elektrolyte dengan anode atau katod. Dan ini tuh biasanya dibatasin tuh agar tidak reaktif ketika elektrolyte bertemu dengan si elektrod, supaya tidak begitu reaktif. Dan em, di sini ialah misalnya kita mempunyai suatu material nih, kayak em, udah punya suatu struktur kristal, dan dengan DFT bisa melihat oke gimana struktur kristalnya yang sangat stabil. Lalu eh, perpindahannya diamati ketika kita ya menggunakan misalnya molecular dynamics calculation. Ini contoh ya molecular dynamics hasilnya dari misalnya 0 picosecond sampai 100 picosecond. Jadi emang saat 100 picosecond tuh udah ada kayak ya pergerakan yang makin banyak, dan ini electron density-nya. Jadi dari sini bisa dipetakan gimana sih efeknya dari perpindahan lithium itu terhadap konduktivitasnya material itu. Dan biasanya dengan melihat sisi atomik ini kita juga bisa oh apa sih si lithiumnya itu berpindahnya itu dengan cara misalnya dari satu cage ke cage lain tuh lewat interstitial site dulu gitu, kayak ya tempat apa ya interstitial, atau enggak dia mungkin langsung gitu. Dan ini dari sini kita bisa melihat kayak oh ternyata yang lebih sering dilewati ialah interstitial. Jadi mungkin kita akan mendesain material dengan interstitial site di sini dengan jarak tertentu, dan disinilah akan apa ya membantu untuk bottom up design, jadi dari sisi kecil ke sisi yang lebih besar. Dan ini ya rata-rata ketika melihat sisi ini tuh ini akan menambah wawasan kita gitu. Jadi mungkin nggak selalu serta-merta bisa diaplikasikan, tapi menambah wawasan oh ternyata fenomena yang terjadi itu seperti ini ketika di skala yang paling kecil. Dan juga permasalahannya itu eh, di all solid state battery ialah terbentuknya dendrite. Jadi biasanya metode untuk melihat gimana sih pergerakannya dendrit itu melihat ke microscopic scale dan melihat
menggunakan metode finite element method biasanya. Jadi misalnya kayak ada butir-butir dari si electrolyte, solid electrolyte ini. Jadi kita lihat butir-butir ini, butir-butir material nggak selalu homogen. Dan dari sini dihitung gitu, misalnya kayak diberi tekanan, diberi kayak ada retakan dikit, seberapa angle retakannya itu bisa kelihatan. Oh, ternyata retakannya lebih mudah terbentuk ketika dengan angle lebih dari 45 derajat, dengan sudut lebih dari 45 derajat, atau dengan pressure yang tinggi atau pressure rendah itu derajat akan berkurang. Dan bisa melihat konsentrasi juga lithium ionnya ini. Jadi emang dua ini ada untuk memecahkan permasalahan suatu ya kayak permasalahan di material baterai itu memang bisa banyak sisi. Jadi misalnya kayak dari misalnya pengen lihat dari lithium concentration bisa dari sisi yang micro atau bisa dari micro. Jadi emang yang perlu dipertimbangkan ialah seberapa banyak resource yang kita punya dari sisi waktu, dari sisi komputasi itu yang dipertimbangkan. Dan em, jadi sebenarnya dalam sisi material komputasi itu kita perlu sense apa ya? Kayak sense yang bagus dalam hal menginterpretasi angka karena rata-rata itu equation angka dan sekali equation dari awal udah salah itu maka ke bawahnya juga salah. Lalu ya dari sini juga bisa melihat seberapa optimal young modulus. Jadi biasanya kalau young modulus semakin rendah itu maka material akan semakin elastis. Jadi kita akan menemukan nih, oh kira-kira kita harus eh, punya yang modulus atau Poisson's ratio berapa sehingga eh, retakan ini tuh berkurang gitu. Dan yang kita dapat angka. Jadi itu akan menjadi pekerjaan atau ya tugas dari ya kemudian orang eksperimen untuk menilai apakah ini rasional atau tidak angka yang dihasilkan diproduksi dari hasil simulasi. Dan permasalahan dari si solid state battery ini ada suatu perusahaan namanya QuantumScape di Amerika. Dia bilang kalau ya oke kita menemukan all solid state battery yang bisa uh, dipakai di mobil. Tapi permasalahannya ketika dilihat lebih lanjut ialah dia perlu pressure yang sangat tinggi untuk all solid state battery ini tuh agar berjalan dengan baik gitu. Dan ini kayak nggak mungkin misalnya kayak pakai mobil dan di belakangnya kayak bawa mesin ukuran kulkas untuk mengkompres eh, kayak memberikan tekanan gitu. Dan juga machine learning di sini ya ialah metode yang akan sangat mempercepat penemuan materi baru karena misalnya kita punya hipotesa material nih banyak banget ribuan lalu kita lihat nih jika dikombin atau komposisinya diubah lalu melalui beberapa fase dan makin berkurang-kurang lihat pertama gimana stabilitas fasenya gimana mechanical property electrical konduktivitas dan akhirnya kita mendapatkan materi yang kita perlukan sesuai keinginan dan banyak material, banyak parameter yang diinginkan. Maka machine learning di sini membantu dan metode ini tuh menggunakan banyak material hipotesa itu disebut high throughput screening. Jadi ada banyak hipotesa lalu dites otomatis udah punya suatu software ya biasanya orang-orang juga membuat suatu software yang mengotomatisasi jadi inputnya material A, outputnya otomatis lewat banyak fase komputasi langsung material langsung kayak properti ya bermacam-macam properti dari material A tersebut dan diotomatisasi untuk ribuan eh, material. Jadi ini tuh juga yang mempercepat karena juga saya pernah dengar katanya kalau dosen saya bilang contoh dulu itu Edison yang menemukan bohlam lampu, dia melakukan eksperimen sampai 3.000 eksperimen, mencoba berbagai macam material, dan memerlukan waktu 3 tahun. Jadi misalnya dengan komputasi sekarang, kita misalnya udah bisa kayak ambil dari periodic table, dan coba ya nge-screening semua material itu, mungkin dengan teknologi yang sangat canggih, kayak quantum komputer, yaitu mm, komputer yang jauh lebih canggih dari ya superkomputer itu mungkin kita bisa ya mendapatkan hasil dalam 3 detik dan ada banyak contoh lain dari komputasi contohnya pada sodium ion battery. Em,
ialah wait. Ialah yang ingin dipecahkan itu gimana sih kestabilan mekaniknya, mechanical strength-nya. Dalam artian eh, natrium itu lebih besar daripada lithium. Jadi untuk poros-poros dari ya anode itu eh, bisa jadi harus lebih besar untuk bisa menyimpan si natrium ini. Dan tapi rentannya ialah dia gampang retak juga di situ. Dan karena karena ukurannya si atomnya natrium ini jauh lebih ya lebih besar daripada lithium, maka pergerakannya si natrium ini itu juga lambat di dalam elektrolit. Jadi transportasi ionnya itu lambat dan makanya yang ya sedang dicari ialah menemukan mungkin katot material or anode material yang optimal dari situ dan menemukan gimana sih si jalannya si natrium ini harus melewati sisi mana dulu gitu sehingga dia bisa cepat gitu. Lalu eh, ya cobaltless atau cobalt free battery yang mana ya perlu juga mungkin menggunakan ya contohnya kayak menggunakan high throughput itu untuk menemukan komposisi yang tepat. Jadi kayak dari nikel dan manganis berapa komposisinya tepat atau kobaltnya harus dikurangi sampai berapa agar bisa menghasilkan tetap energi density atau power density yang cukup gitu. Dan ada permasalahan di produksi ialah itu susah untuk mendapatkan kristal yang homogenized atau bentuknya sama, mulus gitu. Dan ini tuh simulasi akan membantu mendapat gambaran gitu. Oh, jadi terbentuknya kristal itu gimana dari satu, dua atom bergabung gitu. Dan apa yang perlu diubah karena ada banyak banget parameter dalam produksi baterai yaitu seperti temperature dan contoh kecepatan dalam memutar em, contoh kayak campuran material itu kecepatannya berapa itu mempengaruhi juga dan banyak parameter lain. Jadi harapannya akan bisa mendapat ya kayak gambaran oh oke jadi kita perlu parameter produksi yang optimal tuh temperature berapa atau kecepatan pengadukan berapa. Itu jangka panjangnya. Dan redox flow battery juga em, ini battery yang dayanya itu disimpan dari elektrolitnya itu sendiri dan ada dua ya tetap dua elektrod negatif dan positif. Dan di sini tuh dia si elektrolytnya ini yaitu yang negatif itu anolyte dan yang positif katolyte dia bisa menggunakan organik material dan em, orang banyak yang membuat kayak penelitian tentang oke material apa saja yang organik yang bisa digunakan untuk elektrolytnya ini dan rata-rata dari quinone molecules yaitu ya quinone yang untuk mengobati malaria. Lalu ya konklusi jadi metode komputasi itu bukan holy grail gitu. Karena ya itu masih kayak kita masih perlu mensinkronkan juga dengan oke apakah ini bisa diproduksi atau tidak dari angka hasil eksperimen tersebut dari angka hasil simulasi tersebut. Tapi setidaknya metode komputasi itu memberikan banyak gambaran gitu. Gimana sih gambaran dari fenomena fundamental yang mungkin untuk mengeksperimen itu susah perlu alat yang advance. Dan ini juga komputasinya itu bisa mengakselerasi penemuan material baru. Dan ya seperti saya bilang ya bisa jauh lebih cepat. Contoh dengan kuantum komputer yang mana eksperimen dengan superkomputer itu perlu 47 tahun dan dengan kuantum komputer perlu 6 detik gitu berdasarkan IBM. Dan metode komputasi ini juga termasuk low hanging fruit karena kita bisa mulai apapun dari ya tanpa perlu alat yang banyak dan dari hukum fisik gitu. Dan ini ya relatif lebih murah dari eksperimen. Lalu juga perlunya kolaborasi antara industri dan tempat riset atau universitas untuk pemetaan jangka panjang. Jadi itu sebelum kita memulai untuk memutuskan, oke kita akan meriset suatu topik gitu. Itu alangkah lebih baiknya juga kalau ternyata itu yang dibutuhkan industri. Karena juga eh, yang saya tangkap dari dosen saya pernah bilang kalau industri itu terlalu sibuk dengan hal-hal jangka pendek gitu. Jadi
beberapa nggak sempat untuk memikirkan jangka panjang, inovasi jangka panjang, dan perlunya kolaborasi dan em, dari situ juga em, perlunya kolaborasi dan ya em, akan mempercepat. Lalu ya dan dengan di ditelitnya suatu material riset yang dalam, maka itu juga bisa mengoptimalisasi. Ini kalau misalnya masuk ke eksperimennya, mengoptimalisasi gimana proses produksinya gitu, dan itu bisa menurunkan harga. Jadi emang sebenarnya itu ujung-ujungnya industri itu yang diambil ialah metode yang paling murah, ya bisa ditempuh dengan metode simulasi untuk ya dan yang paling cepat untuk menghasilkan teknologi yang murah gitu. Karena kenapa kita menginginkan teknologi yang murah? Karena sebenarnya konsumen pada akhirnya juga yang dipikirkan ialah itu murah apa enggak gitu. Jadi rata-rata konsumen itu tidak peduli kayak eh, apakah itu teknologi advance atau gimana. Yang penting ialah murah gitu. Dan ya simulasi ini bisa memotong angka untuk riset. Jadi sebelum material disintesa, alangkah lebih baiknya dikomputasi dulu gitu. Apakah menghasilkan properti yang diinginkan? Dan ya, baik. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Em, jika ada pertanyaan, boleh didiskusikan di sini.